gitu kan. Sama dong. Ini belakang layar ini ternyata sama. Ini dari itu. Ternyata dapat statistik Mbak. Saya langsung gini. Loh. Kok ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu mahasiswa kita yang dari jauh di sana terus ke Surabaya ya. Nah, nanti kita berbincang-bincang terkait bagaimana bisa mbaknya dari kejauhan bisa mendekat. Apakah tertarik dengan saya? Mbaknya aku kenalan dulu namanya. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Novia Susdana Nais. Saya berasal dari NTT, tepatnya dari Manggarai Barat. Dari Manggarai Barat. Ya. Mbak Novia ya berarti ya. Mbak Novia angkatan berapa? Saya sebenarnya aslinya itu Bu angkatan 2017, tapi pernah tahan setahun, jadinya masuk di 2018. Ini dari semenjak SMA langsung lulus SMA langsung ke sini atau gimana ceritanya? Ceritanya panjang Bu. Seberapa panjang? Gimana? Habis tamat SMA, saya ditahan dulu sama papa mama karena kakak saya waktu itu masih skripsi, jadi saya kayak ditahan aja dulu gitu. Ya waktu itu saya diberi pilihan, kamu mau apa, kamu mau tinggal di rumah aja atau mau gimana gitu. Setahun ini saya pengen cari pengalaman gitulah gitu. Akhirnya waktu itu kan saya langsung diarahkan ke Surabaya juga. Kebetulan ada kakak juga yang kerja di Surabaya, kakak satu kampung bukan kandung. Terus akhirnya saya ditelepon gitu, kalau kamu pengen kerja ya ayo sini gitu ke Surabaya gitu. Oh iya Bu. Terus oh iya deh, kerja apa nanti di sana gitu. Nanti kerja di restoran gitu. Kerja di restoran, kalau kamu mampu ya ayo sini gitu. Oh iya wis nggak apa-apa, daripada saya tinggal kosong selama setahun ini mending saya cari pengalaman gitu. Akhirnya saya ke Surabaya, terus langsung masuk ke restorannya dan saya kerja cuma 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Ada apa? Gimana pengalaman pertama ceritakan kan dulu akhirnya ke Surabaya langsung kan, tapi nggak langsung kuliah, kerja dulu 1 tahun kan, tapi 3 bulan hasilnya. Pengalaman pertama kali ke Surabaya sama siapa? Saya ke Surabaya itu sendiri. Serius? Dan naik apa itu? Pesawat. Oh naik pesawat, lumayan lah. Masih berani lah ya. Sudah juara. Iya. Terus sebenarnya saya agak takut gitu loh. Kayak takut kan, ini saya baru pertama kali ke Surabaya, takut tersesat gitu loh. Akhirnya saya cuma diantar sampai bandara sama orang tua. Terus pas dalam pesawat ketemu satu temen gitu, tapi temennya itu dari Manggarai Timur bukan Manggarai Barat gitu. Akhirnya kenalan gitu, kamu kemana gitu, ke Surabaya gitu, kamu kuliah tak? Enggak, mau kerja. Kamu ya kuliah, kamu kuliah di mana gitu? Saya mau kuliah di Malang. Oh ya wes, sebenarnya kan kayak pertama kalinya kayak grogi gitu ya Bu, tapi karena kebutuhan harus punya teman jalannya, jadi dipaksain gitu. Ternyata kepepet juga bermanfaat ya, bukan keberanian. Sebenarnya kan aslinya Bu, saya kan orangnya canggung gitu ya. Kalau ketemu orang baru gitu canggung gitu, kayak ragu untuk mengakrabkan diri gitu loh Bu. Tapi karena kan kepepet gitu loh. Cuma nggak punya teman di pesawat kan, jadinya itu paksa akrab gitu. Posisi temannya itu di welcome gitu. Akhirnya sama-sama dia langsung ke Surabaya dan dia terus ke Malang. Sampai di Surabaya saya dijemput oleh kakak kandungnya saya, terus kakak yang tadi yang kerja di restoran gitu. Oh gitu. Iya. Ternyata ceritanya panjang ya. Iya. Saya jadi kepo ya, kenapa kok 3 bulan? Kenapa? Pengalaman apa? Apa memang ada pertimbangan tersendiri? Nggak apa-apa nggak cerita. Gini loh Bu, kan saya baru pertama kali gitu loh dihadapkan situasi dunia kerja gitu. Kayak setiap pagi kan harus bangun jam 4 gitu ya Bu,
sementara di rumah kan pasti bangun jam 7. Oh gitu, jadi adaptasinya masih belum nyampe gitu kan? Belum kayak gitu. Terus kalau pas sebulan pertama masih didukung gitu sama teman-teman kerja gitu, apa gitu, nanti kamu terbiasa jadi biasa gitu loh, daripada kamu pulang nggak betah di sini, nggak ngapain di rumah, mending bertahan aja gitu. Terus ya wes bertahan aja gitu, berusaha gitu menyesuaikan diri gitu, harus bangun jam 4, terus Pulangnya jam 10 gitu. jam 10, wow. 10 malam. Tapi tetap ada waktu istirahatnya Bu. Ada waktu istirahatnya sekitar jam 4 gitu, jam 3, cuma 2 jam. Terus dalam 1 bulan itu saya berusaha banget untuk menyesuaikan diri. Terus di bulan keduanya itu saya mulai sakit gitu loh. Sakit, waktu itu saya sakit gigi gitu loh. Pas awal-awalnya memang saya bisa tahan gitu. Memang benar kata lagu juga, mending sakit hati Mending sakit hati. Sumpah. Kalau sakit hati kan kayak kita masih bisa diobati dengan gimana gitu, kita cari orang untuk curhat gimana. Sakit gigi nih loh Bu, ini nggak bisa Bu, bahkan kita mau ngomong aja loh Bu, udah nggak bisa Bu gitu. Akhirnya berusaha terus dibawa ke apotek gitu, berobat gitu. Terus walaupun agak berkurang sakitnya Bu, tapi itu tetap lanjut untuk bulan ketiganya. Pas di akhir bulan itu kan saya sering telepon ke rumah, aduh saya ini gimana gini, di sini sakit gitu. Terus bapak mama langsung, ya wes nggak apa-apa, kalau memang kamu nggak tahan gitu, ayo balik aja, nanti tunggu waktu tahun ajaran baru masuk lagi, baru ke Surabaya lagi. Sebenarnya kan saya nggak niat kuliah di sini juga Bu, saya niat kuliahnya di Malang. Cuma kayak waktu itu saya lihat banyak temen di sini, akhirnya ada juga kakak kandung juga di sini. Iya, ada kakak kandung juga di sini, akhirnya saya memutuskan untuk di sini. Terus waktu itu setelah 3 bulan itu saya diarahkan pulang, terus diberi pilihan juga kakak yang di Papua kan saya punya kakak di Papua kerja di sana gitu. Terus ditelepon, kamu mau pulang ke sana atau ke sini, karena sayang kan nanti gitu kamu ke Surabaya terus balik lagi cuma 3 bulan di Surabaya gitu, apa kata orang nanti gitu. Kamu kesini aja gitu. Iya, ke Papua. Saya ke Papua. Apa bisa? Sisa berapa bulan tuh? 8 bulan ya? 8 bulan. Saya terus itu anehnya Bu, pas saya jalan ke Papua tuh sakit giginya nggak terasa. Tapi pas di Papua Bu sakit lagi Bu. Terus di sana ya nggak ngapa-ngapain Bu, cuma ngajagain keponakan gitu di rumah. Terus bosan sumpah Bu, dari seharian kan cuma di rumah tuh, cuma TV, cuma sama adik itu tuh kerjanya. Akhirnya pas tahun ajaran baru saya langsung balik dulu ke rumah, ke kampung gitu, terus baru ke sini ke Surabaya. Ya. Kenapa pilih BK akhirnya? Itu juga ceritanya panjang. Banyak sekali ceritanya. Gimana kok bisa pilih BK? Kan kakak jurusan apa di sini? Kakak PKU. Nah terus jadinya masuk BK. Gini Bu, kan di keluarganya saya itu kita ada 5 orang gitu ya Bu ya. 5 orang. Terus saya anak bungsu. Oh, berarti 5 saudara. 5 saudara. Iya. Terus yang kakak sulung sama kakak kedua itu mereka ambil sastra dan bahasa. Tapi nggak di sini, tapi di Malang gitu. Sebenarnya basicnya saya dari SMA saya di bahasa Bu. Gitu. Tapi saya dulu punya pengalaman pas SMP gitu loh Bu. Pengalaman pas SMP dapat guru BK juga. Guru BK-nya tamat dari Kupang gitu. Terus saya kan nggak kenal gitu loh, apa tuh BK kan, nggak kenal sama sekali gitu. Dalam pengertiannya kita dulu tuh BK tuh cuma penghukum gitu. Oh iya. Kayak BK tuh cuma kayak polisi gitu loh, kayak takut banget gitu loh Bu. Posisi kebetulan wajah gurunya juga agak serem. Jadinya itu pandangan kami tentang BK tuh sesuai gitu. Karena gurunya juga kayak horor gitu. Terus akhirnya dikenalin gitu tentang BK, cuma dasar-dasar saja. Terus kita itu kalau buat kesalahan itu nggak dipanggil untuk kayak pengetahuan sekarang, kayak dicari dulu latar belakangnya gimana, baru dicari jalan keluarnya gitu.
Di situ tuh enggak Bu, cuma dipanggil, dihukum, sudah selesai pulang gitu. Gitu. Oh. Terus pas saya baca buku kan Bu, dikasih buku, terus saya baca buku tuh kayak mereka itu menarik gitu loh Bu, banyak jaring-jaring dalamnya itu kayak berhubungan gitu. Saya sampai gini, loh, mereka kok kita cuma kayak ditegur gitu, kok kita cuma ditegur terus kayak diberi hukuman gitu, selesai, terus kok nggak sesuai gitu. Sementara kan dasar di psikologis gitu kan ya Bu ya, saya juga tertarik sama psikologis gitu. Terus ini jadinya saya pengen tahu tuh mereka tuh kayak gimana gitu. Terus posisi nama gurunya itu Susti juga Bu. Nama gurunya itu Susti gitu ya, Susti juga namanya. Terus kayak tegas gitu ya, terus kayak kelihatan menakutkan gitu loh Bu. Sebenarnya awalnya saya nggak suka gitu loh, saya nggak suka soalnya kan kayak mereka tuh kayak menakutkan gitu, kayak menakutkan banget gitu. Terus akhirnya saya masuk ke SMA, sampai di SMA itu nggak ada guru BK-nya, tapi guru BK itu diganti sama kesiswaan gitu, kayak wakil kepala sekolah gitu. Tapi gitu saya langsung, loh di SMA kok nggak ada guru BK-nya, padahal kan di SMP aku dapat BK. Saya kan harapannya kalau di SMA nanti mungkin lebih gimana gitu, BK-nya mungkin lebih jelas gitu ya. Saya nggak tahu Bu, apakah karena lingkungan kami yang nggak bisa nerima gitu cara kerja BK-nya, atau memang karena dari gurunya, saya nggak tahu ya. Mungkin karena 50-50 gitu ya Bu, karena kan di sana itu nggak kayak di sini, kayak kayak gimana, di sini tuh kayak kayak dianggap penting gitu untuk BK-nya. Kalau di sana itu kan kayak cuma menghukum tuh. Oh ya, kayak, mungkin karena itu ya. Iya, kayak menghukum tuh. Iya, image itu jadi susah. Jadinya kayak gak penting gitu gak kan ya. Penting gitu ya Bu. Bahkan guru BK-nya itu mata pelajaran lain gitu. Saya sampai gini, dari SMP memang saya tertarik banget sama BK itu, karena yang saya baca di buku nggak sesuai dengan realita yang saya dapatkan dalam kelas gitu. Terus pas SMA juga saya nggak pernah rasain gimana itu sama guru BK, jadinya keinginan saya itu nggak tercapai banget, gimana saya pengen tahu tentang BK itu. Terus dasarnya juga dari keluarga, sebenarnya 50-50 gitu Bu, dasarnya dari keluarga, karena dari keluarga juga memang saya nggak terkesan dipaksa gitu Bu, cuma memang atas dasar kemauan sendiri, tapi didukung oleh keadaan keluarga juga. Karena pertama dan kedua kan ambil jurusan lain gitu. Terus yang kakak laki-laki ini tadi ambil PKO gitu. Saya kan pengen bahasa juga kan gitu, saya ragu antara BK dengan bahasa gitu. Langsung begini, kamu kayak di keluarga kita nanti kayak jurusan sastra semua, bahasa semua gitu, enak gitu, biar ada pembeda ya, gitu kan, biar ada yang beda ya gitu Bu. Terus akhirnya saya memilih untuk tetap BK dan ambil di Unifa ini. Oh, ceritanya paling sekali. Ternyata udah di hati kan semenjak SMP ya. Iya. Oke, terus pertama kali jadi mahasiswa rasanya gimana? Pertama kali jadi mahasiswa itu kayak gimana ya Bu, deg-degan gitu. Deg-degan kenapa? Karena kan kayak soalnya kan saya setahun nggak ketemu yang namanya buku ya Bu, nggak ketemu, cuma baca-baca di Google tuh. Saya nggak pernah sentuh buku apalah pengetahuan gitu, nggak. Terus kan harus saya kan lebih tua setahun gitu, kayak susah juga pas awal-awal gitu menyesuaikan diri gitu. Terus masuk ke Unifa ini kan dalam bayangannya saya Bu ya, jujur ya Bu ya, saya kira nanti tempat kuliahnya saya itu di Menanggal Bu gitu. Ternyata di sini jurusan BK gitu. Saya langsung diarahkan sama kakak, kamu nyari kos di sana gitu. Kamu di sini? Enggak, kamu di Magang. Hah? Kan yang saya lihat di brosur kan di sini gitu. Yang saya lihat di brosur kan di sini. Kan saya lihat kan apik kan di Menanggal gitu. Loh, kan syuting yang saya dapat di video, terus brosur yang dikasih kakaknya saya kan di gitu. Jadinya semangat gitu untuk masuk. Terus ya pas daftar awal terus tes di Menanggal gitu, saya nyaman banget gitu.
kapan ya saya dicarikan kos gitu. Sudah. Iya sudah gitu, saya kapan ya saya dicarikan kos di sini, harus kos yang dekat kampus ya gitu. Terus saya punya kakak gini, kamu nanti nggak di sini, saya kira kan cuma bercanda Bu. Terus 1 minggu sebelum mulai kuliah langsung saya diantar ke sini, dicarikan kos. Terus kosnya itu loh, saya nggak tahu sama sekali, kosnya itu dicariin mereka gitu, langsung dimasukin gitu. Jadi manut aja ya. Manut aja gitu loh Bu. Pas ngapain ke sini gitu? Kamu kuliah di sini, kamu BK itu di sini. Hah? BK di sini? Iya, kamu BK di sini. Kampus yang di atas, kamu nggak di sana, saya di sini gitu. Saya langsung ekspektasinya buyar gitu. iya Bu. Terus saya kan bayangnya itu loh Bu, nanti gimana gitu, kayak kampusnya itu megah gitu. Terus langsung di sini duduk, ruangannya tepat di belakang juga. Oh iya dulu ya. Ya itu zaman sejak saya kuliah kan misalnya S1 situ kan. Jadi di belakang naik tuh ya. Iya sama kita senasib kok. Naik di belakang ya. Terus duduknya juga kan kayak di sudut. Iya, di pojokan gitu ya. Kayak nggak percaya gitu loh, tapi udah kenyataan saya di sini gitu. Padahal harapan saya Bu, ekspektasinya gitu ya? saya itu kayak besar gitu. Kayak ekspektasinya saya itu kayak masuk bubar gitu, gitu. Terus ketemu ruangan di sudut lagi. Ketemu ruangan di sudut. Sudut lagi. Saya kira kan masih di tengah-tengah gitu. Tapi langsung kemana ini gitu, ke teman-teman gitu. Ini belakang. Kita di Oh ini masih masuknya juga mau kayak pertamanya itu kayak lesehan gitu. Langsung gini, hah? Oh di sini terbangkan BK-nya. Oke, itu zaman dulu banget ya sama senasib lah kita. Setelah lihat perkembangan BK sekarang gimana? Setelah dari dulu kan gitu Bu. Pertama awalnya kan memang atas dasar ingin tahu gitu ya Bu. Cuma tahu aja lah Bu apa perkembangan kita, kalau apalagi sisi remajanya kita gitu loh, susah gitu. Terus semakin kesini saya semakin merasa kalau BK benar-benar berarti banget. Jadi setelah ekspektasi buyar tadi ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga Bu. Terus awalnya kayak nggak seneng gitu datang kuliah, terus ya wes lah itu jalan gitu. Saya pengen telat atau kan dekat gitu. Terus dekat. Dihadapkan dengan dosen yang baik juga awal-awalnya gitu. Terus kenalkan tentang apa itu BK gitu. Awalnya kan cuma gini. Memang ada mirip-mirip juga sih dari yang saya baca dari dulu tentang dasarnya tentang psikologis juga gitu, tentang gimana mencari tahu sebuah masalah gitu, bukan hanya dilihat dari masalahnya tapi dilihat dari latar belakangnya gitu. Terus seiring ganti semester dihadapkan dengan tugas, terus dihadapkan dengan UTS, UAS gitu, terus ada praktek-prakteknya juga gitu, langsung kayak wah ternyata gak salah banget saya pilih jurusan gitu. Saya ngerasa kalau BK tuh berarti, tapi saya cuma takutnya saya pulang ini nanti lingkungan saya itu berbeda Mas ya. Soalnya BK di sini masih iya aja, bukan sesuai aturan. Saya lihat di sekolah sesuai tempat PLP-nya saya juga BK tuh ada 3 orang, terus ada ruangan kerjanya sendiri-sendiri, satu guru satu gitu, terus ada ruangan BK-nya gitu, lengkap lah gitu. Tapi kalau di sana nanti Bu belum tahu kayak gimana. Kalau nggak tahu sekarang karena udah beberapa tahun saya nggak ketemu dengan sekolahnya, itu ruangan kantor itu satu, terus ada ruangan kepala sekolah, ruangan kesiswaan, terus nggak ada kayak kekhususan untuk konseling BK gitu. Dan saya nggak tahu nanti apakah di sana keberadaan kita itu benar-benar diterima welcome atau dipaksa mengikuti siswanya, karena siswa di sana itu nggak terlalu kenal dengan BK. Wah, nggak terlalu kenal. Mbak Novia besok itu tantangannya wow. Iya, Mau makanya kembali berarti. Iya. Mau di sana. Iya, mau kembali. Mau ngambil negeri. Sana luar biasa. Nanti cerita lagi ya pas ke sana terus jadi guru pertama kali gimana? Cuma Kenapa?
saya cuma kayak ada takutnya gitu. Takutnya nanti apakah itu saya cuma takut bukan keberadaan sayanya, tapi keberadaan BK-nya itu benar-benar diterima atau enggak gitu. Itu tantangannya Mbak Novia, gimana biar apa yang sudah didapatkan di sini di sana itu bisa bermanfaat dan bisa akrab ya sama siswanya intinya. Tadi kan misalnya kan polisi sekolah ya, saya jadi kepo, sudah berapa kali pulang semenjak balik ke sini, semenjak pertama kali jadi mahasiswa? Cuma sekali. Kali ini sudah 4 tahun belum pulang ya? Iya, udah 4 tahun. Udah 3 tahun ya? Karena habis ini lolos semester akhir kan? Iya, habis ini lolos. Terus pulang sekali, terus waktu itu gini kan pulang. Saya ngambil ijazah di SMA-nya saya gitu. Pas dulu gurunya, wali kelasnya saya itu jadi kepala sekolah sekarang. Saya dulu sama bapaknya itu nggak cocok gitu. Nggak cocok banget gitu. Soalnya saya kan dulu agak bandel gitu. Oh gitu, gimana jadi guru fix? Sedikit bandel gitu ya. Terus pas saya mengambil ijazah langsung diarahkan sama gurunya, kamu langsung masuk ke ruang kepala sekolah. Saya nggak tahu kalau bapaknya itu jadi kepala gitu. Terus dengan santuinya bapak, karena dia tahu saya datang gitu. Terus masuk ke ruangan gitu. Saya mau ketemu saya nggak tahu sama sekali. Saya kira masih wali kelas gitu. Pak, saya mau ketemu kepala sekolah. Saya langsung pikirin, kok dingin banget ya. Padahal dulu kan sering gitu dengan saya pas SMA sering gitu karena nggak cocok jadi akrab gitu ya Bu. Ya silakan duduk. Saya mau itu kok mau ketemu kepala sekolah. Ya duduk. Pak mau nggak kenapa? Apa jadi kepala sekolah gitu? Iya, saya kepala sekolah di sini. Silakan duduk gitu. Saya langsung gitu. Lupa, saya udah berapa tahun nggak ketemu gitu, kok langsung kasar-kasar gitu. Terus saya cuma senang ketemu kamu gitu. Saya cuma senang ketemu kamu. Kamu kuliah di mana gitu, duduk gitu. Saya kuliah di Unipa Pak. Oh iya, berarti kamu satu alumni dengan itu nanti Pak Ino, ada juga Pak Ino tamatan dari sini. Gitu Bu. Terus kamu jurusan apa? Jurusan BK. Ah masa sih gitu? Saya ambil jurusan BK Pak. Dia ketawa kan, bukan jurusan. Masa sih gitu? Iya Pak, saya ambil jurusan BK Pak gitu. Kamu ambil jurusan BK gitu? Iya Pak, ambil jurusan BK. Kayak dia tuh nggak percaya kalau saya tertarik dengan hal-hal kayak gitu. Saya dulu kan saya kayak cuek gitu ya, bukan di itu. Saya cuma kerjain apa yang perlu dikerjakan gitu. Saya cuma datang, kalau disuruh datang ya datang, kalau disuruh kerja ya kerja. Saya nggak pernah peduli dengan istilahnya etika atau gimana gitu ya. Yang penting saya pribadi ya saya gitu. Karena kan nggak percaya kalau saya itu ngambil keinginan untuk mengetahui orang lain gitu. Keinginan iya lebih care ke orang. Padahal saya dulu kan cuek banget gitu. Bahkan dengan tugas kadang-kadang saya cuek gitu. Kesel bapaknya itu dari dulu dengan saya gitu. Terus akhirnya dia kayak seneng gitu. Terus nanti mudah-mudahan kamu tamat nanti tetap, mudah-mudahan saya tetap di sini ya gitu. Soalnya di sini belum ada guru BK. Iya, sudah kode-kode. Udah lulus. Itu Bu, sampai sekarang tapi yang saya pertanyakan gitu, kok sampai sekarang belum ada guru BK-nya gitu. Kan zaman udah berkembang gitu ya. Kok masih nggak ada guru BK-nya gitu? Ya mungkin kebijakan, mungkin sama ke sana balik bisa merubah semuanya jadi kepala sekolah. Kan siapa tahu ya, amin. Kita kan ada amin semuanya. Oh ya apa jadi sekali gini tanya. Tapi benar Bu, saya rasa BK berarti banget. BK berarti banget ya. Sama sih saya dulu juga mikir kayak gitu. Terus saya dulu tuh gara-gara orang tua saya BK juga sih. Terus malas hitung-hitung kayak. Iya. Karena sampai jurusan itu cerita juga. Gini. Saya kan ngambil jurusan PK juga untuk menghindari hitung-hitung. Iya, hitung-hitung kan. Sama dong. Ini di belakang layar ini ternyata sama. Menghindari hitung-hitung. Ternyata dapat statistika. Saya langsung gini. Loh. Kok ada statistika gitu? Kok ada statistika? Saya kan mau menghindari hitung. Kok bisa di sini saya gitu? Terus
banget ya pengalaman gitu. Ternyata saya kira dulu BK tuh cuma lurus toh gitu, cuma lurus, cuma tentang masalah dan mengatasi, cuma tentang ini itulah gitu. Ternyata ada rumusnya juga gitu kan, ada hitung-hitungannya juga ya. Iya. Memang matematika kayaknya nggak bisa deh dihindari, kayaknya tetap di ilmu manapun tetap ada. Iya, kan ada penelitian kita lagi kan pasti ketemu matematika. Sama lagi kita saat itu saya dulu malas ketemu. Malas dari SMA memang saya kayak nggak cocok sama hitung-hitungan. Ya, aku juga berpikir gitu kan ya sama sih saat kita. Jangan-jangan nanti para yang lihat-lihat ini juga mikir gitu, iya saya juga gitu. Adik-adik di bawahnya juga nih Bu. Gitu. Masuk BK kan sering kumpul-kumpul kan. Dia ada perkumpulannya juga kayak sharing gitu ya, kalau ada tugas Kak gimana ini. Gitu. Gitu saya bantu gitu. Kamu dulu ngapain sih, kayak penasaran ngapain sih kok masuk BK gitu. Ya mau menghindar hitung gitu. Nanti kamu dapat statistika. Tapi ya nggak apa-apa lah, statistikanya kan 1 semester, nggak selamanya. Dan cuma dasar-dasarnya kok. Iya, dasar-dasar untuk pokoknya skripsi gitu kan. Berarti ini besok habis dari sini langsung pulang ke kalau sudah lulus langsung balik ya berarti ya? Langsung iya. Apa enggak ikhlas meninggalkan Surabaya enggak? Ikhlas. Oh, enggak ikhlas ya? Soalnya kan kangen juga sama orang. Oh iyalah, 3 tahun baru pulang sekali gara-gara pilih jasa. Cuma bisa satu alasan pulang. Iya. Ya enggak apa-apa. Apa ya? Perbedaan apa yang dirasa ketika dulu di sana di NTB, NTT, terus ke Surabaya itu perbedaan sosial apa yang benar-benar terasa? Kehidupan apa? Kalau soal itu Bu tentang interaksi. Di sana tuh kan kayak bukan ngomong kasih, nggak mau itu ya Bu ya. Soalnya kan di sini kan saya banyak lihat ada penghulu gitu, terus kayak ada yang masih nggak punya tempat tinggal gitu. Kalau di sana itu care banget, maksudnya sukunya itu. Saya nggak tahu ya Bu, kok bisa ada perbedaan itu saya nggak tahu. Cuma kan kayak kita harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, kita kemanapun kita harus bisa menyesuaikan diri gitu. Terus di sana itu kayak care-nya itu lebih tinggi, maksudnya interaksinya juga lebih akrab gitu. Kalau di sini yang saya lihat lingkungan tempat tinggalnya saya itu antara tetangga itu nggak ada interaksi sendiri gitu. Nah wajar juga sih Bu, kalau dipikir-pikir lagi wajar juga. Kayak kehidupannya mereka maksudnya memang begini kehidupan kita ya gini, keluarga kamu gitu. Kalau di sana itu hubungan keluarganya juga lebih akrab. Kalau kita antara tetangga, kalau saya pribadi juga di kampungnya saya, kalau misalnya mamanya saya punya sesuatu dikasih ke rumah yang lain, begitupun mereka gitu. Kadang juga Bu yang lucunya itu kita tuh saling kasih gitu, nggak kalau misalnya saya dari sini kasih kopi gitu ke sana, terus nanti dari sana dikasih kue, terus dari sini juga dikasih ini, kayak nggak pernah berakhir gitu. Terus kadang saya mikir kenapa kita nggak makan sama-sama aja sih gitu, daripada saling gini saya repot gitu. Soalnya kan saya anak terkecil di rumah, jadi suruh di antara gitu. Terus yang saya dapatnya perbedaannya itu kayak di interaksinya, kayak interaksi itu kayak lebih hangat. Mungkin karena di sini lebih kota gitu ya, maksudnya lebih di sini itu lebih maju gitu ya. Bisa di sana tuh lebih kekeluargaan, istilah kekeluargaan, sosialnya juga lebih dekat. Status sosial di sana nggak terlalu semenjak sih kan? Iya. Oke. Mbak Novia, sudah di penghujung acara ya kita. Sudah 30 menit. Gak kerasa. Pesannya Mbak Novia buat adik-adik, maksudnya biar yang awal-awal mungkin males BK apa sih? Nah itu pesannya apa? Biar lebih semangat gitu. Manusia kan udah mulai. Iya, gini pesan kalau saya secara pribadi Bu, pesannya itu
tergantung juga sih Bu, tergantung anaknya. Kalau memang anaknya itu masuk ke sini karena dipaksa gitu, karena disuruh orang tua gitu ya Bu, kayak mungkin susah untuk menjalani. ya untuk menjalani. Tapi kalau memang benar-benar niat itu jalani aja gitu, ikuti prosesnya. Pesannya saya itu ikuti prosesnya, kerjakan apa yang perlu dikerjakan, terus jangan terlalu runtuh atau jangan terlalu down gitu kalau mengalami sesuatu yang sulit gitu. Terus tetap upgrade pengetahuan gitu tentang BK agar lebih dirasa lebih menarik untuk dicari tahu gitu ya Bu ya. Supaya karena ketika kita tidak tahu sesuatu itu, ketika kita tidak tahu sesuatu dan memutuskan untuk tidak mencari tahu itu, maka susah bagi kita untuk membuka diri untuk lebih mau menggali seperti apa ini BK ini. Tapi kalau memang kita punya rasa ingin tahuan yang lebih besar tentang BK, apalagi kita juga sudah memilihnya dari jurusannya kita, akan pasti saya yakin banget akan bisa lebih semangat lagi dan amin aja akan selesai lulus. Iya, itu kali Bu Novia ini ya. Gak kerasa lagi ngobrol lagi. Nanti kita ada sesi kedua sama Bu Novia kalau Bu Novia sudah balik ke Tenggara ya guys. Nanti kita dengarkan cerita-cerita di sana. Oke, Mbak Novia, terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga bermanfaat yang kita bicarakan untuk yang lainnya. Semoga Mbak Novia lancar, habis ini lulus, bisa kembali ke sana mengabdi di daerahnya, bisa lebih maju lagi. Jangan lupa kabar-kabari ya. Amin. Ya udah, makasih semuanya. Terima kasih.